Ketutup. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Duet Siaran Pagi. Dave Iwet pagi hari ini kembali lagi menyapa semua geng Duet yang menyaksikan dari manapun kalian berada. Kita tes ya hari ini tap-tapnya, jangan lupa apakah bisa. Oh aman nih tap-tapnya. Jangan lupa juga untuk hati orange yang ada di atas tuh ya, itu langsung diklik. Lalu kemudian join our fan club untuk bisa memperbanyak jangkauan dari Duet Siaran Pagi ini. Ini sebenarnya jadi jawaban gitu ya, ketika ada pertanyaan kenapa sih, iya benar, pertanyaan gitu, kenapa sih harus tap-tap, kenapa sih harus join fan club, kenapa sih, gila-gila data apalah gitu. Wih udah pada datang. Nah, jawabannya adalah sebenarnya kalau teman-teman tahu bahwa TikTok sedang menganugerahkan lagi bikin TikTok Award gitu kalau nggak salah ya. Nah, salah satu fungsinya adalah dengan tap-tap yang banyak, kemudian fan club, terus kemudian hati orange, lalu kemudian reshare dari live ini adalah buat itu. Jadi supaya kita tuh dinotis sama TikTok, ya pingin juga ya dapat award gitu kan ya, pingin dapat award tuh pingin gitu. Nah itu adalah salah satu tujuannya supaya kita bisa di acknowledge sama TikTok gitu. Wow. Ada masinis. Oh, masinis? Cute. Geli nggak? Enggak lah, oke lah. Kok ada masinis cute gitu kan? Kenapa sih? Kok lo kayaknya nggak suka banget kalau gue bercanda kayak gitu? Why? Oh why? Jokes bapak-bapak lo pagi hari ini tuh termaafkan. Termaafkan? Kenapa termaafkan? Kalau boleh tahu. Karena I'm in a good mood. You're in a good mood. Iya, kerasa sih lo. Udah berapa minggu ini lo not in a good mood? Lo, gue mah selalu in a good mood. Ya, masa. Ya, namanya juga pekerja panggung, tempo good mood, tempo not so good. Namanya juga kehidupan. Bener. Tapi lo tau apa nggak Iwet ya? Kan maksud gue, apa tuh? Ya, kan pasti kita gitu ya teman-teman ya. Hidup itu tiap pagi lo bangun, nggak selalu lah mungkin kadar kebahagiaan lo 100%. Ya apa Luar sih? biasa. Baru mulai udah langsung hidup itu. Udah langsung gitu ya. Baru 702, Malih. Baru 702. Udah hidup itu. Ya Allah. Karena hidup tiada mungkin tanpa perjuangan. Karena maksud gue gini, let's just be honest ya, apalagi sebagai manusia dewasa gitu, udahlah gitu. Kadang kita bangun tidak terlalu sehat, terus mempengaruhi mood pekerjaan lo. Kadang lo mungkin berselisih paham sama pasangan lo, kadang lu jengkel sama anak-anak lo yang dari malam udah ditanya, besok udah dipersiapkan apa yang mesti dibawa, jawabannya udah, tapi begitu bangun pagi sibuk nanya, bola basket aku di mana, sepatu aku yang kanan ada di mana, ya lu ngobrol sama yang kiri, mana teman kanan lo gitu kan, ada aja gitu kan, apalagi sebagai orang tua atau kita lah gitu. Berselisih paham sama temen, miss janjian, stuff like that. Atau mungkin lo emang lagi rungsing aja. Ya nggak sih, Wet? Emang lo nggak pernah ya bangun nggak 100% kadar bahagia lo? Ya, tentu pernah lah. Gue kan manusia kali. Lo pikir gue robot? Iya kan? Iyalah. Gue tuh discovered something yang kalau itu terjadi sama gue ya, Iwet ya. What I do is gue tuh biasanya mencari hal-hal kecil di dalam keseharian gue yang terjadi
And I start to notice that yang bikin gue lebih nyaman, yang bikin gue lebih tenang, dan bisa menghargai kebahagiaan even from that very small moment. Contoh gitu ya, contoh. Semalam itu kan beredar banget tuh video Ariana Grande sama Erika Eribo. Siapa ya? Hah? Erika. Aduh, gue bukan Erika ya namanya, Cynthia Erivo bukan sih namanya? Cynthia Erivo, bener gue. Oh bukan Erika, ya, bukan udah Erika. Itu dah. Erika Ricardo dong. Erika Ricardo itu siapa? Oh pacarnya Owen. Ya, jadi pasti kan teman-teman juga udah lihat ya. Jadi kan di video itu mereka lagi gala premier Wicked di Singapura, lagi red carpet, terus tiba-tiba ada penggemar yang over excited gitu mau ketemu sama Ariana Grande, dia lari, kan kaget dong Ariananya, terus dipeluk. Dan di situ Cynthia yang lagi di sebelahnya Ariana tuh langsung memisah dan melindungi temennya. Hal kecil kayak gitu gue ngeliatnya gini, ini tuh termasuk salah satu hal kecil yang membuat kita tuh, ya, kalau itu terjadi sama gue ya Iwet ya, gue akan, wah, lo adalah temen yang bisa gue andelin. Di saat gue lagi butuh perlindungan, hal kecil yang lo berikan, lo melerai fans yang mengganggu dan agak sedikit pushy kepada gue, itu tuh something cute yang menurut aku, hal kecil yang bikin nyaman, you know? Ini menarik. Gue kan juga terpapar video itu ya. Gue terpapar video ini. Terus ini menarik nih. Point of view lo sama point of view gue tuh emang bersebelahan ya selalu. Lo itu berpikirnya lo ada di sisinya Ariana Grande. Iya. Gue berpikirnya gue ada di sisinya Cynthia Erivo loh. Bilang apa? Maksudnya gimana? What would I do kalau gue ada di posisinya Cynthia Erivo itu? Apakah gue akan melerai atau gue akan pergi aja? Hah? Wah, what? Emang lo kan pergi begitu aja? Enggak, maksud gue gini. Nah ini balik lagi Passenger Princess atau Princess Passenger. Lo ngerti nggak? Iya. Balik lagi ke situ. Kenapa lo nggak ada di posisi yang berpikir bahwa kalau gue jadi Cynthia Erivo, gue akan ngapain? Tapi lo berpikirnya, aduh, gue adalah Ariana Grande, dilindungi. Oh my god, itu adalah tipe teman yang bisa diandalkan. You know? Lo ngerti nggak? Terus gitu lo mau berkoar-koar, gue tuh adalah koleris. Gue tuh pengen jadi leader. You know? Nih lo nih. Nggak, tapi gini loh, obrolan ini tuh adalah sebenarnya sebuah refleksi gitu. Harusnya udah ketahuan kalau lu tuh apa gitu sebenarnya dengan lu ngomong. Iya, memang. Iya kan? Memang betul. Gue cuman gitu aja gitu. Gue gini, kok gue bukan berpikir bahwa gue ada di posisinya Ariana, atau kalau misalnya gue di posisinya Ariana, gue nggak akan berpikir bahwa oh gue dilindungi temen gue. No, yang akan gue pikirkan adalah kalau gue di posisi dia, gue diserang seperti itu, gue tonjok orang. Ya, ini Ariana Grande, size-nya aja segini. Ngomongnya aja, ya, tetap aja. Ariana Grande tuh saset, lu kemasannya kemasan jumbo. Anyway, ya itu gue cuman point of view yang berbeda aja. Lanjut, terus sudah gitu. Tapi Ariana ya kalau Fenty anjay. Ariana Fenty. Lu. Oke. Ariana Fenty boleh atur. Kalau lu udahlah Fenty, buy one get one, dapat lu sebagai Fenty, dapat ego lu lagi dalam kemasan saset sebagai cadangan. Iya, tinggal ditabur kalau mulai kurang. Tapi kalau gue ada di Cynthia, gue ada di posisi Cynthia, I would do the same.
I would do the same. I would do the same. Gue tuh pernah gitu ya. I remember one time gitu. Biasalah kita lagi nge-MC, partner MC gue pakai rok, biasa dong gaun. Terus kan biasa kan kalau orang mau foto kan suka rangkul kan. Rangkul gitu. Terus pada saat si orang itu merangkul, gelang-gelangnya nyangkut di rok belakangnya, Wet. Jadi pada saat dia begitu ke sini tangannya, apa yang terjadi dengan rok belakangnya? Produk unveiling dong, Wet. Produk unveiling anjir. Chiffonnya nyangkut say di gelang. Terus udah Gue gitu. di sebelahnya, terus dia kan gini, gitu. Gue di sebelahnya, gue langsung refleks, gue tarik gitu, dan gue berdiri di belakangnya dia. Gue gini, begitu. Tetap lo refleksnya bukan lo tutup, lo Sambil gue berdiri di belakangnya dia, jadi belakangnya dia tuh nggak kelihatan. Oh, oke. Itu tuh. Tetap tenang. No, my point adalah gue belajar untuk memvalue. Ternyata ya Iwet ya, yang kecil itu banyak hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup kita, yang sebetulnya membuat kita nyaman, membuat kita happy, membuat kita rasa aman, yang kita miss. Kayak ada teman yang sayang sama lo, small gesture gitu. Kayak contohnya kemarin gitu ya Iwet ya, beberapa waktu lalu gitu. Gue kan udah, kayak sibuk kerja gitu ya, nggak sempet main, nggak sempet pergi. Terus tiba-tiba kemarin teman gue ngajak, kita pergi makan es krim yuk. Oke, lucu gitu. Karena kita berdua udah sama-sama kenyang dari abis pekerjaan kita. Makan es krim, oke, udah lucu gitu. Yuk makan es krim. Kita pergilah makan es krim. Terus dia nyoba makan es krim. Es krimnya itu sorbet rasa asinan Bogor. Enak banget. Terus dia cobain ke gue, lo pasti demen, lo pasti suka. Gue gini, enggak gue gitu, enggak pasti suka. Gue gini, enak banget, rasanya menarik, gue gitu. Iya, tapi gue udah kenyang. I finished my cup of ice cream. Jadi gue nggak pesan lagi dan gue nggak minta lagi. Gue membiarkan teman gue menikmati ice creamnya dia dong. Oh ya udah, sambil dalam hati gue gini, gue beli nggak ya bungkus? Gue beli nggak ya? Aduh nggak usah deh. Gue beli nggak ya? Biasa ragu-ragu. Nggak usah deh. Udah kenyang, nggak usah. Udah, terus udah selesai pas bayar bill. Toto teman gue gini, nih buat lo. Hah? Apa nih? Tadi kan katanya pengen si asinan Bogor. Hal kecil yang bikin aman, nyaman, happy. That small gesture. Aku merasakan aku punya Cynthia di dalam hidup aku. Kenapa lu geleng-geleng? Karena gue nggak akan. Gue ada di orang yang memberikan si. Aduh, gimana ya? Sekarang gini deh, emang lo nggak pernah menerima hal kecil, apa contoh hal kecil dalam hidup lo yang terjadi kepada orang yang you find it, aduh nyaman ya, aduh seneng ya, aduh happy ya, gue rasa aman ya gitu. I feel good ya, I feel a good sensation, happy, nyaman, aman. Gini, balik lagi ya, mungkin karena kita opposite kali ya. Gue ada di posisinya selalu di posisi bukan yang menerima. Lo melakukan. Gue melakukan. Jadi ketika gue menerima gesture seperti itu, ke gue jatuhnya kayak terima kasih, titik. Nggak yang sampai kayak oh cute banget gitu. Apakah kalau lu tanya pertanyaan lu kan tadi, pernah nggak lu mengalami itu? Pernah. Pernah banget, pernah. Contoh, di kantor tuh ada Kintan namanya, account eksekutif gue. Bukan buffet sih. Saburi. Cheers. Kintan itu tuh tipenya act of service banget. Jadi misalnya gini, kayak waktu acara Lemonilo, Kintan tuh udah tahu tuh, gue udah dari pagi apa segala macam gitu. Terus dia udah tahu ketika gue udah duduk, dia bilang ini, Mas Iwet aku udah siapin kopi ya.
latte panas kan. Nah, gue cuman gini. Hehe, makasih ya, gitu. Nah itu loh maksud gue, itu contoh yang Iya. baik. Tahu, tapi buat gue itu nggak sampai yang bikin hati anget sampai oh Kintan kamu sweet banget gitu, nggak gitu. Oh, gue gitu loh. Contohnya gitu ya, kayak ada kan gue semua satu Indonesia tahu kalau gue suka nastar. Terus tiba-tiba teman gue baru pulang traveling dari Vietnam apa ya. Terus satu ada gini, gue mau ketemu loh. Ya minggu depan aja. Nggak bisa harus 2 hari ini. Nggak bisa, gue mau ketemu loh. Kenapa? Minggu depan aja. Nggak, gue mau ketemu loh. Pas ketemu, dia udah bawain plastik gitu. Ini buat lo. Gue buka, nastar dari Vietnam. Terus gue gini, oh, because you know I love nastar. Tuh, itu tuh gue, oh, gitu. Gue seneng tuh gitu-gituin. Contoh lagi ya. Hal kecil yang bikin nyaman. Contoh lagi gitu. Kan gue bilang gini, aduh, gue cerita sama teman gue, 2025 tuh, aduh, gitu, sebel banget, banyak rencana tidak terjadi sesuai plan gitu. Terus dia bilang gini, well, sometimes we need to learn how to make lemons out of lemon. How to make lemon into lemonade. Iya. How to make, yang dibikin apa sih, Bo? Lemonade. How to make lemonade out of lemon. Iya. Nah, terus gue gini, gue bilang, iya. Caranya bagaimana kalau lagi stuck dalam keadaan itu nggak enak. Terus dia bilang gini, lu cari deh buku judulnya, ini gue baru beli kemarin, belanja online. Making the best of a bad decision. Wah, ini gawat nih belanja online nih. Bajakan lagi nanti bukunya. Nah, enggak. Ntar tiba-tiba ada halaman yang hilang, nggak lengkap lagi isinya. Nah, tunggu. Lengkap, bro. Ya. Original. 400.000. Oh, oke. Terus udah gitu. Terus lo tau gue dengan teknologi kan gue nggak terlalu fasih lah seperti geng duet di sini menggunakan teknologi, dan gue sangat jarang sekali belanja online. Terus gue bilang sama teman gue nitip aja deh Nek kalau lo pergi ke luar negeri. Beli aja online, ada langsung dikirimin linknya. Beli aja online, cepet aja, kebanyakan nunggu. Baca aja itu, baca. It will help you. The book will help you. Kan lo nanya making lemonade out of lemon gimana? Ini making the best of a bad decision. Buy now. Teman gue kan koleris, udah dikirimin linknya, beli di situ. Siapa temen lo koleris kalau gue boleh tahu? Gue sebagai si koleris mentok merasa tersaingi ada teman koleris lagi dalam hidup lo. kompetitif. Gini ya, FYI, temen gue itu koleris semua, Web. Itu udah nasib gue. Tunggu, gue belum cerita belanja online. Iya. Terus abis itu, Terus gue bilang, soalnya gue tuh kan sangat berhati-hati ya, berjaga-jaga menggunakan teknologi dan belanja online. Kalau transaksi online, kan gue pakai kartu kredit atau gue pakai debit, kartu kredit BCA, debit BCA. Itu kan ada OTP dikirim. OTP kirim dari SMS. Nah, OTP apa OPT? One time proses. OTP. Gue isengin lo. OTP apa coba? One time PIN, password. Nah, passwordnya. Terus gue bilang, dan lu suka gitu nggak sih? Lu terima banyak sekali Ripin bilang, please jangan digangguin, nanti dia bingung. Udah mas, udah. Lanjut. Lu belanja online, terus lu dapet OTP, one time passcode, terus. Iya. Gue tuh paling riuh, Web, kalau dapet kiriman SMS OTP. Karena
kan lu suka gitu ya, lu dapat SMS ini bener apa enggak sih dari banknya. Terus kadang kan suka ada yang apa sih phishing informasi, apa tipu-tipu. Terus kan suka baca berita orang suka pada ketipu salah kasih kode OTP gitu. Iya kan? Jadi gue sangat berhati-hati. Gue bilang sama teman, ntar aja deh Nek, ntar aja lu aja yang beli. Belajar nyaman dengan teknologi. Terus gue gini, apa yang lu takutin? Gue takut SMS-nya tipu. Terus dia gini, nah ini hal kecil yang bikin nyaman. Sekarang OTP itu bisa dikirim ke aplikasi yang lu pakai. In my case kan gue pakainya kartu kredit sama debit BCA. Bisa dikirim ke aplikasi apa? Lu maunya apa? Lu pakai apa? My BCA, Mobile BCA. OTP-nya bisa di situ di aplikasi itu. Si paling update sekarang. Si Hasilnya. paling canggih. Si paling luar biasa. Gue terenyuh loh. Gue terenyuh banget. Lo tahu bahwa sekarang OTP itu bisa dikirimkan ke My BCA, atau kalau lo pakai BCA Mobile bisa. Itu bisa disetting di situ. Lo, gue terharu. Gue terharu banget. Lo bisa settingnya supaya si OTP-nya itu dikirimkan ke aplikasi My BCA atau BCA Mobile lo. Ini bukti otentik. Luar biasa. Itu menurut aku hal kecil yang bikin gue merasa lebih tenang, lebih nyaman. Dua hal gitu, bahwa temen gue ngajarin gue, lu kan takut belanja online, takut SMS OTP tipu, salah. Sekarang ada cara yang lebih aman, gini loh. Hal kecil itu, ya kalau hal kecil dari BCA, ya BCA bukan punya gue, tapi kan gue cuma nasabah, jadi gue bilang sama BCA, thank you. Tapi gue juga thank you sama temen gue, karena hal kecil itu dia ngajarin gue yang kikuk teknologi gini loh. Oh, ini pas banget nih ya, yang kayak gini-gini nih untuk orang-orang seperti lo. Ya, sasaran-sasaran empuk dari itu tadi, phishing, malware. Tipu-tipu online. Lu tuh kan sebenarnya target sasaran dari Dono kasih no. Itu iya, Bo. Tapi I learn also ya Iwet ya. Gue ketika menggunakan teknologi ya, karena gue tidak fasih berteknologi, gue udah nggak mau lagi multitasking, Wet. Ketika gue sedang menggunakan teknologi, belanja online, transaksi online, pokoknya apapun yang berkenaan dengan online, gue nggak mau multitasking. Jadi misalnya gue sambil jalan kaki, gue ngapain, gue nggak mau. Gue tuh diem, gue konsen. Itu untuk menghindari terjadi kesalahan. Gue setuju. Ini balik lagi ya Dave, soal topik lo tadi gitu. Kan lo cerita gimana how to make lemonade out of lemons. Itu adalah sebuah ungkapan tentang bagaimana lo bisa menyiasati, menyikapi keadaan-keadaan yang lagi chaos. Sebenarnya kan gitu kan. Ini sama, bener banget menurut gue kayak ya orang-orang seumuran kita itu kan tidak, let's admit, kita kan masuknya kategorinya senial ya kalau nggak salah ya. Silenial atau senial sih silenial ya. Jadi DC komentarnya DC gini, halo BCA sponsorin podcast mereka dong. Kayaknya kita kesian banget. Bener. Iya, misalnya silenial atau apa gitu ya. Kita silenial apa senial sih, Bo? Silenial, senials. Gue mah di atasnya, gue mah X sayang. Iya, tapi dari 77 sampai ke tahun 83 tuh silenial kalau nggak salah namanya anyway. Kita itu lahir di zaman tidak ada internet, tidak ada teknologi, lalu kemudian masuk ke zaman teknologi. Nah, let's admit kita nggak fasih. Iya. Ya, kita nggak fasih. Dan gue setuju sama lo. Yang lo bilang tadi itu adalah sebuah analogi yang tepat. Ketika lo belanja online, lo melakukan transaksi online, ya, memang lo mendingan diem, duduk. Iya. Ya, karena lo nggak fasih. Ya, jadi lo konsentrasi semuanya. Mau lo bilang tadi, sekarang tuh OTP bisa dikirim langsung ke aplikasi My BCA atau bisa dikirim langsung ke aplikasi BCA Mobile gitu ya. Iya, lo bisa atur sendiri. But still, duduk, diem, konsentrasi. Yes. Dan ini sebenarnya sama, Bo. Ketika lo sedang dalam masalah, what you need to do, step back.
Lu butuh duduk, lu butuh diem, lu mesti tenangin dulu pikiran lo. Karena kalau lu ada masalah, lu hajar langsung, selesaiin sekarang. Gak bisa. At least buat gue, gue adalah tipe orang yang kalau ada masalah, gue nggak mau langsung jump into the problem. Gue pasti mundur dulu. Bentar, ada apa ini? Iya. Gue akan mundur dulu, gue diem dulu, gue berusaha mencerna what's going on. Apa nih yang jadi problem? Secara helikopter view-nya seperti apa? Baru gue bisa menentukan, oh gue harus melakukan ini, oh gue harus melakukan itu. Ya, gue setuju. Itu menurut gue tadi analogi yang sangat tepat sekali gitu, bahwa even in doing an online transaction, gue juga tipe yang gitu buat transfer. Gue tuh suka bingung tuh. Kalau ada temen gue kayak Ayu gitu ya, transfer tuh sambil ngobrol sambil transfer gue, wah gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue pernah salah transfer dompet digital maunya keponakan gue ke orang lain, Bo. Nggak mungkin gue minta ulang dong gitu. Tapi gue setuju mengenai lo, kan tadi gue bilang ini, gue belajar nyaman di dunia belajar nyaman di dunia digital. Tapi sebenarnya ya, belajar tenang di dunia tenang. That's the word. Belajar tenang di dunia digital. The key is gak cuma di dunia digital sih. Lo tuh harus belajar tenang di dalam semua aspek kehidupan. Apalagi, and itu buat aku hal kecil tapi fundamental ya. Karena kita hidup di zaman yang semua serba cepat, Wet. Everything is very high pace. Untuk belajar tenang, kedengarannya remeh-temeh ya, but it's very challenging. Apalagi ketika kita sudah memulai hari and everything start just rolling by system as it is gitu. Belajar untuk bisa tenang gitu tuh gak gampang. Gue setuju apa kata lo gitu ya. Gue pun tipenya begitu, Wet. Gue kalau punya problem, tantangan dalam hidup, keputusan yang harus gue ambil, gue juga gak tipe yang terburu-buru. Gue akan mempertimbangkan dulu, kiri kah, kanan kah, dari atas, dari bawah. Gue akan cerna dulu, lihat dulu gitu ya. Dan boleh gak sih gue cerita sesuatu yang personal? Kalau masalah hati gue nggak mau, tapi ya. Lu kenapa sih, Bo? Soal apa? Coba cerita. Kan teman-teman tahu ya, gue di podcast YOLO udah pernah bilang, gue kan suka begitu ya. Ketika gue bingung mau memilih apakah situasi ini harus aku pertahankan. Ini konteksnya pekerjaan. Apakah situasi ini harus aku pertahankan? Apakah apa yang akan terjadi itu sesuai dengan keinginanmu Tuhan di dalam hidupku dan sesuai dengan apa yang Tuhan punya dalam hidup gue. Gue kan gue tanya, gue lihat, terus gue kan selalu minta clear sign. Do you guys remember? Gue kan selalu gitu. Gue bilang sama Tuhan, ya Tuhan, the universe, the higher being, whatever you want to call it. Gue bilang, kasih gue tanda ya. Kalau memang ini harus terjadi di dalam hidup gue sesuai dengan keinginanmu and align with what I need, what I want in my future, please give me sign. Tanda yang selalu gue minta adalah bintang. Oke? Ini tuh udah gue doakan berhari-hari, Wet. Tapi kan the thing about manifesting and asking for a sign adalah ketika lo berdoa, ya udah, lo nggak perlu cari-cari mana nih tandanya. Udah dong. Up to a point, I forget about it already. Okay. Yesterday, gue meeting sama calon klien gue, sebuah perusahaan jewelry yang akan gue MC-in. Iya kan, lagi briefing, dia cerita lah gitu. Oh iya, nanti kalau saat
customer kita naik ke atas panggung, bisa foto sama bintang tamunya. Oh, fotonya gayanya gimana gitu. Gayanya gaya-gaya yang cute gitu loh, Kak. Bikin, halo, temennya lagi ngobrol, sibuk banget, lagi makan ketoprak. Nggak boleh banget kayaknya gue melakukan sesuatu Terus kayak bikin tanda hati gitu loh, jadi kiri sama kanan hati. Oh, lucu banget gitu. Tapi waktu kita di Medan nggak perlu tanda hati sih, Kak. Waktu kemarin event kita di Medan, kita bikinnya nggak tanda hati. Oh, tanda apa? Terus dia gini sama temennya gitu ya, gitu. Terus gini, apa ini? Aku gitu, bintang. Kata dia gitu. Ih, I got goosebumps loh, Iwat. Terus udah gitu. Terus gue gini, oh God, so cute. Mungkin klien gue juga lihat, biasa aja kali, kenapa lo overreacting banget gitu. Tapi right there and then when they gave me the star sign in front of my face sambil bilang, bintang gitu, gue gini, that's my sign. Jadi lo dapat udah? Iya. Jadi clear? Jadi lo dapat keputusannya? Iya, jadi gue, oke, thank you God, now I know. Kayak dapat konfirmasi. Iya. Sekarang boleh gue cerita? Ya elah, makan nanya. Gini, gue mau nanggepin itu. Tadi kan kita setuju sama-sama gitu ya, bahwa nomor satu, kalau memang terjadi sesuatu, yang harus dilakukan adalah lo harus tenang. Gitu kan ya. Lo step back, menenangkan diri, terus kemudian mencerna, baru kemudian lo bikin decision. Nah, kalau Dave, sekarang gue mau tanya dulu nih sama geng duet. Jangan lupa sambil tap-tap ya, sambil ketik di kolom komen. Gue pengen tanya, berapa banyak di sini yang pekerja kantoran? Kenapa gue bertanya seperti itu? Karena gini, kalau di dunia profesional nggak bisa tuh Dave, nunggu bintang muncul dulu. Iya nggak? Maksud gue gini, kombinasi antara yes you have to step back, lalu kemudian lo berpikir, lo menganalisa, lalu membuat keputusan, tapi nggak bisa tuh, aku mau manifest aja, oh aku mau berdoa aja, semoga Tuhan akan kasih petunjuk, bintangnya mana ya, atau mungkin polkadotnya mana ya, aduh bentuk mobilnya mana, it's impossible. Ya, maka ini tuh jadi sebuah, maksud gue gini, gue menghindari jangan sampai kemudian nanti geng duet, terus kemudian walaupun di kantor, terus ada masalah, dia step back, dia doa dulu, aku menunggu bintang aku, terus atasannya marah, you know, terus begitu tanya, mana nih problemnya, kok nggak, mana ininya, solusinya, kok problem ini nggak beres-beres, terus dijawab, aku lagi nunggu bintang, karena kata Kak Dave, aku berdoa aja nanti bintangnya muncul, jangan. Apa? Jangan. Nunggu hilal, nunggu hilal. Jangan, ya. Yang ada lu dipecat, ya. Lu dipecat, lu didemosi, lu turun gaji. Jangan, ya. Bisa, tapi jangan, oke? Jangan. Balik lagi ya, kalau lu kerja profesional. Oke? Kalau kerja lo freelance, terserah. Oke? Tapi enggak sih, kalau udah masuk profesional lo nggak bisa kayak gitu. Maksud gue, tetap harus ada momen memang step back. Lo mau berdoa, iya. Karena doa itu selalu kan. Ada masalah, nggak ada masalah, lo harus tetap berdoa. Abis itu, kemudian, menurut gue tetap lo harus helikopter view. Lo lihat problemnya apa. Lo cari datanya gimana. Kemudian analytical thinking lo harus dipakai, critical thinking lo dipakai. Supaya apa? Lo akan bisa membuat keputusan dalam waktu yang singkat. Gitu. Tapi gini ya, bicara mengenai ya dalam dunia profesional atau dalam kehidupan pribadi gitu ya. Kalaupun lo gitu bingung dalam memutuskan gitu ya, lo dihadapkan pada dua pilihan and you got confused which one yang harus lo kerjain gitu. Nggak perlu, menurut aku ya. Dan lu bertanya sama Tuhan, aduh yang mana ya gitu. Lu udah melihat segala rupa apalan, dan lu udah keburu dikejar deadline. Yang mana ya Tuhan ya gitu. Jawaban doa itu menurut aku atau petunjuk itu tuh bisa cuman sekedar kayak dorongan kata hati lo aja.
kayaknya yang ini nih, yang mungkin masuk dalam kategori lo adalah critical thinking lo. Itu tuh lo juga jangan selalu mengharapkan ini Kak, hal kecil tapi itu adalah tanda. Jangan selalu mengharapkan yang grandeur dalam hidup. That's probably what the point is. Balik lagi, ini kan kita sekarang didengar orang ya. Kelihatannya siaran kita nggak penting tapi kan berpengaruh. Jangan sampai salah tangkap. Balik lagi ya guys, jangan sampai salah lagi nih nangkep maksud gue. Jangan sampai yang Dave omongin dijadikan inspirasi terus habis itu lo telan mentah-mentah. Gitu. Nah gue setuju. Gue itu namanya intuisi. Keberatan Dave, nggak nyampe. Lah itu yang komentar geng duet nek nyampe tuh. Iya, maksud gue gini. Balik lagi gitu ya bahwa bener yang Dave bilang tadi soal bentuknya nggak harus grandeur, nggak harus yang bintang, nggak harus yang begitu, tapi bisa aja dia muncul dalam bentuk kayak ting, oh gini nih kayaknya. Nah itu intuisi, itu dorongan hati, itu ide, something pop up that makes you know move toward the direction that is guided. Iya, nah kan gue lagi yang salah jadinya. Gue lagi yang kena. Iwet ngeremehin banget. Iwet tuh aduh udahlah. Paham kok, kita paham kok Wet mereka. Iya. Tuh langsung bener Kak Dev tuh iya. Gini, kelegaan juga adalah sebuah tanda. That's also true. Sometimes when you feel sense of reliefness gitu ya, that the problem resolved atau that yang mana yang harus lo pilih dan atau apa yang harus lo lakukan, it's also a sign for me. Iya. Gini, to be fair, paham Wet, paham. Yang nonton juga paham poin lo dan mereka juga paham contoh yang gue gunakan. Paham. Lo jangan takut orang-orang jadi salah mengambil dan mencerna. Enggak, orang geng duet di sini udah pada dewasa ya. Ayo dikirim OTP-nya, dibuka mobile BCA sama My BCA-nya ya sayang ya. Manis, cantik abis mandi ya, bedaknya cemong semua tuh di muka. Ayo dibersihin. Lo tau nggak kenapa gue gini, Dev? Kenapa lagi? Karena melihat komentar, melihat DM, melihat orang ketemu gue, terus gue tuh suka gini. Oh orang tuh nggak nangkep ya apa yang kita omongin kalau pagi. Masa sih? Banget, Bo. Banget. Bentukannya orang pinter loh. Bentukannya ketemunya bukan di terminal, bukan di terminal. Di hotel bintang 5 dalam setting dinner proper. Gue sampai gini. Bahkan yang level ini aja nggak nangkep gimana yang bawah. Oke, tunggu ya. Sebelum gue berkomentar, karena gue selalu punya pengalaman yang berbeda untuk hal itu. Gue selalu bertemu dengan geng duet dan cerita yang mereka sampaikan kepada diri gue memberikan gue. Gue merasa bahwa selama ini apa yang kita suka ceritain di siaran mereka nangkep dengan baik gitu. Nah, tapi gue mau membedah dulu pengalaman lo. Apa yang dari pengalaman lo kemarin yang membuat lo bagian mana yang bisa lo menyimpulkan bahwa mereka nggak nangkep? Contohnya, just to be real. Itu gue lupa. Cuma gue beberapa kali, Dave. Kalau ditanya sekarang gue lupa. Cuma beberapa kali tuh gue mengalami itu dan kayak nangkepnya tuh sekilas gitu loh. Nangkepnya sekilas, terus langsung ngambil kesimpulan intisari, tapi kesimpulan intisarinya itu tidak tepat gitu. Mungkin kalau gue gini ya, well, itu kan it's your opinion. And you are entitled to have your own opinion. It's based on your feeling and your experience. Gue nggak bisa mengganti itu, it's your own. Tapi mungkin kalau boleh berkomentar, gue akan bilang gini, apakah mungkin itu terlalu generalisasi ya? Gue juga kemarin baru ngomong hal yang sama kepada teman gue gitu. Kadang kita tuh terlalu cepat mengeneralisasi. Tunggu bentar. Terlalu cepat mengeneralisasi. Contoh, this is the exact example that I use to my friend. Dia bilang gini, capek gue kalau urusan sama desainer ini gitu. Ya, disebutlah gitu. Misalnya desainer A.
Kenapa? Gue bilang gitu. Pernah pesan baju di dia, rese, ribet, timnya lelet, persyaratannya banyak, ketemu harus bayar dulu 1 juta, fitting harus nambah ini, nanti baru itu dijadiin voucher. Ribet, rese. Gue merasa dikecilkan banget sebagai klien berbayar. Terus gue bilang gini, berapa kali lu punya pengalaman tersebut? Oh, dengar cerita orang sih. Lu udah pernah telepon? Udah pernah. Reply-nya lama tuh berapa lama? 3-4 hari, ya mungkin sibuk. Terus gue bilang gini, boleh nggak sih kalau jangan pukul rata dan generalisasikan. Hanya karena itu terjadi di satu orang, lu pukul rata bahwa desainernya rese. Belum tentu, gitu. Kalau gue, nah menurut aku apa yang kamu simpulkan itu juga sifatnya sedikit generalisasi. Ya, hopefully ya. Gue minta maaf kalau teman-teman di sini ngerasanya kayak tersinggung jadinya. Cuma balik lagi menangkap pesan. Mungkin ini kali message-nya. Menangkap pesan jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Tetap harus dicerna, dipikirin, dirasain, baru kemudian dilakukan. Itu aja sebenarnya. Gitu. Ya, poin itu bagus. Poin itu, betul. Itu aja. Jadi maksud gue jangan sampai salah tangkap aja. Gitu. Oke, aku juga pengen say hi sama 2 geng duet ya. Ini I find it very funny and cute. Kemarin aku posting. Jadi satu tinggal di Jepang, satu lagi tinggal di Eropa Barat. Negara-negara kayak gitu-gitu. Eropa Barat apa Eropa Utara ya? Apa Eropa Timur mungkin. Eropa Timur ya. Negara yang namanya tuh konsonannya banyak gitu bererot. Kayak Kroasia gitu ya. Apa? Terus dia bilang gitu. Dia reach out to me, dia bilang ini, Kadif, aku mau bilang terima kasih karena duet itu menemani yang di Jepang. Dia bilang duet itu menemani dia maternity leave. Terus dia sempat baby blues. Terus hiburannya dia itu setiap hari untuk menemani dan to cheer her mood adalah nonton duet. Sekarang bayinya sudah lahir, sudah hampir 1 tahun. Saking bayinya terbiasa menemani emaknya ngedengerin kita, sekarang bayinya nyari lagu Nina Bobo, penggantinya Riran kita. Oh iya? Dia kirimin gambar, emaknya lagi nonton kita di YouTube, bayinya tertidur pulas. Jadi udah instan bayinya begitu dengar suara kita diputar sama emaknya waktu tidurnya dia. Lucu ya? Nah yang di Eropa Timur pun bilang begitu gitu. So dia bilang, please do extend my gratitude towards Mas Iwet dan juga geng duet yang sudah menemani masa-masa beratnya dia. Kalau yang di Eropa Timur itu sempat pindah ke negara tersebut, menemani suami, kemudian bercerai, jadi single mother, sekarang sudah menikah lagi, punya anak susah, sekarang lagi hamil. So dia bilang duet menemani banyak fase kehidupannya dia. Thank you. Males lu ngomong. Nah ini tuh contoh hal kecil juga yang menurut gue tuh, gue baca itu, gue suka ya gitu. I collect those small happy memories as my pebbles. Gue cuman mikir ya dari obrolan pagi ini gue jadi tiba-tiba refleksi diri gitu. Terus gue mikir, apa segitunya gue nggak punya perasaan ya jadi orang? Menurut aku enggak. Iya, maksud gue karena ini kan kontras banget ya kita hari ini ya. This is like aduh nggak kelihatan ya. Kontras. Masa ini gue yang belum mandi masih pakai kaos kemarin, lu yang udah dandan preppy gini, aduh nggak kelihatan ya kontrasnya. Terus tuh kayak tadi ada yang langsung bilang Kak Iwet suka blunder katanya soalnya. Nah itu kan bagian dari generalisasi juga, ya? Iya. Anyway, gue cuma jadi mikir gini aja, hidup itu memang ternyata seperti itu ya. Dalam artian gini, hidup itu seperti itu tuh kalimatnya tidak menjelaskan. Hidup itu sangat mudah sekali,
hidup itu penuh dengan kutub. Itu kalimatnya dulu. Penuh dengan kutub tuh gimana? Penuh dengan kutub itu ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Gitu. Ada orang-orang yang memang cuma adanya di tengah. Tapi lebih kebanyakan adalah memang mereka bergeser either ke kanan, ke kiri, atau ke atas, atau ke bawah. Gitu. Dan ketika kontrasnya terjadi, akhirnya terjadilah yang namanya polarisasi. Iya nggak? Kayak gini gitu. Dimulai dengan tadi lo cerita, oh I'm thinking of Ariana Grande, so sweet banget Cynthia Erivo melindungi dia, bla bla bla. Terus gue menyampaikan pendapat gue yang totally opposite sama lo. Pendapat lo itu adalah pendapat yang memang menghangatkan hati. Iya nggak? Menghangatkan hati. Sementara gue merasa bahwa di gue itu nggak menghangatkan hati gue. Nah, ketika gue kemudian melontarkan pendapat gue yang totally opposite sama lo, orang bereaksi. Bener nggak? Ya. Dan balik lagi, kita kan pernah bilang ya, Dave ya, manusia itu pada dasarnya tidak menyukai hal yang tidak jamak. Bener nggak? Yang tidak common. Ketika gue mengungkapkan point of view gue yang tidak common, orang bereaksi. Terus balik lagi tadi, point of view lo soal berdoa, manifest, terus kemudian lo menemukan bintang lo, that is very beautiful. Itu menurut gue indah banget ceritanya. Kayak, oh finally, I'm happy for him. Karena gue tahu lo juga lagi memikirkan satu problem yang mungkin buat lo juga ini mesti diapain ya, right? Iya kan? Gue harus gimana ya, dan gue tahu bahwa you are alone in this problem, right? Lo mau nanya juga bingung, gue mau nanya siapa ya? Lo pernah nanya sama gue cuma jawabannya tinggalin. Si saklek teh kan? Si Hidup tiada mungkin. Si saklek pakai logika, nggak pakai perasaan. Gitu kan? Terus udah gitu ketika lo bilang tadi bahwa lo dapat bintangnya, apapun itu kesimpulannya, I'm happy for you. Terus gue muncul lagi nih dengan point of view gue yang sangat logik tadi gitu. Dengan point of view yang terlalu logik, mungkin bukan sangat logik ya. Sampai kadang-kadang tuh kayak nggak mikirin orang lain tuh mikirnya gimana gitu. Terus gue bilang gitu, pendapat gue begini. Terus habis itu terjadi lagi perdebatan rame nih di kolom komen. Gue tadi diem tuh karena gue mikir gini, iya ya, ternyata apa yang kita lakukan pagi hari ini, respon yang terjadi di kolom komen itu adalah gambaran dari kehidupan manusia, kehidupan masyarakat secara besar. Dan kalau tadi gue bilang bahwa gue generalisasi gitu ya tadi kan, iya, I admit, I agree bahwa tidak semuanya loh nggak paham. Tapi ya memang ternyata kayak begitu ya kehidupan ini. Nggak heran negara ini suka kocar-kacir. Kocar-kacirnya gimana? Kocar-kacir. Ya nggak sih, Bo? Karena ada yang kayak lo gitu, terus kemudian ada yang nyikat dengan sebuah statement yang berbeda point of view, berantakan semua langsung. Ya iya, itu juga ya menurut aku karena kita itu tidak pernah tenang. Sekarang kembali ke poin gue, kita belajar tenang. Tadi kan gue belajar tenang dalam dunia digital. Terus gue bilang kita tuh sebenarnya bukan dalam dunia digital, dalam segala aspek, membawa kepada kegelisahan lo. Kita itu tenang itu susah banget. Dan ketika orang-orang itu menikmati konten kita dan mereka menikmatinya hanya potongan yang pendek-pendek, dan di saat mereka tidak sedang tenang dan mengunyah dengan baik, sehingga yang terjadi adalah they miss the point. Andaikan mereka melihat yang full konteks, lo baru bisa akan mendapatkan the big picture of it. Yang ketika lo bilang, ketika lagi punya masalah, sometimes you need to do is pause and see everything from the big picture. Itu konteks. Itu ketika lo menikmati konten ini full 1 jam. Gak lo potong-potong.
Dan Iya. lo menikmatinya dengan tenang. Kan lo untuk bisa melihat masalah dengan big content, helikopter view, halo, gitu kan lo harus Iya. tenang dong. Betul. 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 And also Iwet ya, I think kan komentar geng duet juga begini. Dan ini apa yang terjadi hari ini bukan pertama kali terjadi di kita. Di mana kita punya dua pendapat dan Pendapat yang berbeda. Ya, pendekatan mungkin ya, bukan cuma Ya. pendapat, tapi Approach. The approach is Approach. totally opposite. Yes. Opposite. Yeah. Yeah. One with the heart, one with the head. Yeah. Yes. That's why I'm bald. Ya, that lu with the head, that's why ini udah pernah dibelek. Gue with the heart, Oh my God. makanya ininya pernah dibelek. Oh my God. But that is so true ya. Perhaps. Lanjut. Apa tadi ya? Kurang tahu. Kepala gue lagi kosong hari ini. Oh, gue mau bilang begini. Gue bilang gini, kan komentar geng duet, mereka they try to soothe you. Karena mereka tahu the comments and the situation tick you off gitu ya. Yang geng duet lakukan, they try to soothe you. Peluk online, memberikan words of encouragement kepada Iwan. But I need to say this. Kadang, kita tuh juga sebagai orang, sebagai manusia, perlu memelihara teman-teman yang bisa menjadi sparring partner lo dalam berpikir. Nggak cuman jadi yes man doang. Itu tuh sangat berbahaya loh. For me ya, itu sangat berbahaya. Lo tau kan, ada beberapa teman yang yes man aja. Bo, gue abis beli tanah nih di Angkasa Raya. Aduh lu hebat, best decision ever. Bo, seminggu kemudian, tanahnya sekarang gue jual. Aduh, lu keren banget. Harganya Rp1. Gue rugi. Aduh, itu lu tepat. Lu dermawan. Yes man aja. Tapi sometimes lu juga, lu beli tanah. Ngapain? Bad investment banget, bro. Harusnya kalau lu mau investasi dan punya duit nganggur, ini yang harus lu lakukan. Jangan beli tanah di angkasa. Sometimes we need it. Kalau enggak, lo nggak maju-maju. Makanya kan gue bilang sama lu, did you still remember? Gue bilang sama lu, Iwet, lu itu di dalam hidup lu dikelilingi oleh orang-orang yang yes man ke lu. Gue mau jadi temen ribut lo, yang bisa memberikan point of view berbeda. Dan gue nggak takut berantem sama lo, karena I got nothing to lose with you. Emang nggak gue pikirin, karena ribut hari ini, besok nggak gue pikirin. Karena we need, kita memang perlu loh, Wet, orang-orang yang bisa. Kalau nggak gitu, our mind cannot be stretched, no? Agree with you. Itu tadi bagus banget menurut gue. Dan yang sebenarnya gini ya, emang bener-bener obrolan kita tiap pagi ini tuh menggambarkan sebuah kehidupan ya sebenarnya ya. Oh ya ampun. Karena maksud gue gini, kita berdua adalah dua orang yang tidak takut untuk memberikan komentar atau merespon, dan tidak pernah khawatir serta tidak takut untuk memberikan point of view yang berbeda. Balik lagi ya, karena gue memang sehari-harinya kan di dunia profesional alias dunia kantor. Yes, banyak sekali kejadian itu memang yes man. Apalagi kalau udah urusannya sama bos. Ya, udahlah, daripada ribut, daripada nanti si bapak ribut, daripada nanti si emas ribut, udahlah kita iya aja. Iya kan? Itu kerap terjadi sekali. Banget. Cuma mudah-mudahan ya teman-teman di sini melihat kita berdua diskusi seperti ini, bukan kadang-kadang, tapi seringkali terlihat ribut. Ya, terlihat bete mukanya langsung, karena kita nggak bisa nutupin muka. Kalau kita bete, kelihatan pasti. Itu adalah pelajaran bahwa it's okay loh untuk ngeluarin pendapat. Dan kita harus berani loh untuk ngeluarin pendapat. Jangan pernah takut untuk, tapi kan dia bos, tapi kan dia ini, tapi kan dia itu. No. Lo tidak akan menjadi tidak akan menjadi kaya sebuah diskusi tanpa adanya perbedaan pendapat. Nggak akan jadi kaya, nggak akan jadi bagus sebuah karya
kalau tidak ada friksi, tidak ada pendapat yang terjadi di situ. Gue kalau di meeting bener yang lo bilang kan, bahwa lo tuh dikelilingi sama orang-orang yang yes man. I agree sometimes. Sampai gue selalu ada di titik ketika lagi meeting, kalau ada yang cuma ngangguk-ngangguk gini, gue akan tanya, lo ngangguk memang setuju beneran? Atau lo ngangguk karena cuma biar gue diem aja? Itu gue tanya gitu. Gue kan emang si zero empathy ya, kalau kata orang-orang ya. Tadi ada yang bilang Kak Iwa tuh zero empathy. Lu tuh ini tapi in your face banget gitu. Banget karena kayak ya ngapain mesti gue bungkus-bungkus. Gue tembak aja langsung gitu. So what do you think? Gitu. Maksud gue itu adalah untuk melatih tim gue juga, untuk lo harus bisa mengeluarkan pendapat lo. Jangan cuma diem aja. Apalagi ya Bo ya, kalau pekerjaan lo konsultan, lah kan lo dibayar buat ngemeng, buat mengeluarkan isi kepala lo. Bener gak sih? Lah kalau lo gak bisa mengeluarkan pendapat lo bagaimana? AP-nya yang mau dibayar? Ya. What is the snappy aja no. What is the consultation, my bro? Yes. What is the consultation? Kalau misalnya lo anak art, lo diem doang di dalam meeting gitu ya, ya lo ke snappy aja no sana minta desainin. Kan kalau sama kita adalah konsep yang lo beli kan? Yeah. The thinking, right? Jadi ini adalah contoh nyata ternyata dari sebuah kehidupan dalam versi 1 jam dan penduduknya 3.400 orang. Iya. Tapi gini ya, in the spirit of discussing this gitu ya, kan, jangan takut untuk punya pendapat yang berbeda gitu. Selama spiritnya itu masih diskusi ya. Selama spiritnya itu masih diskusi. Maksud gue gini, berdiskusi itu kan berarti lo tidak menyerang pribadinya, dan moodnya, vibe-nya, bahasa anak sekarang, vibe-nya adalah yuk kita omongin untuk mendapatkan resolusi. Jadi untuk mendapatkan jalan tengah, bukan supaya mendapatkan solusi. Kalau resolusi beda lagi. Lu mah baru mau pinter dikit kacau. No, maksud gue gini. Aduh, sampai jatuh. Maksud gue gini. Resolusi 5 megapiksel. No. Maksud gue di kepala gue tuh gini, Nek. Apa? Let's resolve this together gitu. Iya. Resolve. Bahasa Indonesianya apa? Resolve this together. Mari kita pecahkan masalah ini bersama-sama. Bukan mencari. Bodoh kau. Bukan. Bukan. Udah bagus-bagus. Inilah definisi kalau anak kecil jangan dipuji. Puji dikit anget. Lu. Aduh kejedut. Padahal di kepala gue udah canggih banget loh, saya nerjemahin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu dengan anggunli tanpa perlu nanya ChatGPT atau Gemini. Emang suka gitu. Oh? Aduh. Iya. Ya kan? Tapi iya loh, ini tuh menggambarkan kayak, oh iya ya, ini tuh ternyata adalah sebuah gambaran dari kehidupan bermasyarakat nih. Duet siaran pagi ini, kita ngomong, terjadi perbedaan pendapat, yang konflik warga. Ya, lu lihat ya, kita tadi tegang, terus tiba-tiba terakhir-terakhir ketawa-tawa. Kan orang juga yang nonton gini, kali ya, tadi habis berantem, terus habis ini ketawa-tawa. Ya, itu hubungan dewasa. Nothing personal, karena yang diserang bukan pribadinya, tapi kita mau mencari resolusi.
Berapa megapiksel Kak Dev? Resolusinya. Kok nih Pak, coba dong geng duet tanya deh ke Google. Bener apa enggak sih resolusi? Solusi. Resolving the problem, resolving the problem. Aduh, Gusti, ya Allah. Cin, ini udah hari Jumat, Cin. Iya. Lu kayaknya padat ya, Cin, hari ini ya. Pagi-pagi udah di jalan gitu, Cin. Gue di Taman Makam Pahlawan lagi. Ada acara apa lagi, Wet? Belum berubah kayaknya isi koleksinya dari terakhir lu visit situ, Wet. Belum ada upgrade apa-apa, Wet, dari terakhir lu visit. Lu visit 2 hari lalu, bro. Iya kan, bloknya gede, Bo. Kemarin blok timur, sekarang blok barat yang dikunjungin. Lu lagi nyapu di situ, lu bagi per blok lagi apa? Lagi banyak masalah mesti ziarah. Oh. Mesti banyak minta restu. Oh. Jadi tutup siaran nih lu mau dinas. Dinas Ya. gue ziarah hari ini. Hari ini mesti ziarah lagi. Tapi mood agak happy kalau pakai baju baru ya, minimal ya. Udah lama Mas Dev, ini koleksi lama aja, Mega Bendung Cirebon. Oh, Ada yang nanya tadi, itu koleksi dari mana? Kak Iwet, Surya Taylor aja, Surya Taylor. Surya Taylor. Coba Surya Taylor. untuk ngasih lihat gini-gini tuh gue tahu batik. Itu mega kan katanya Mega Mendung mahal itu lu bisa lihat dari tingkatan awannya. Oke. Kalau awannya tinggi, paling tinggi Mega Mendung gue awannya 7, Bro. Gue beli di Inacraft. 5 ini 5. Makanya gue pakai hari-hari. Kalau 7 pasti gue jadi selendang. Stola. Pakai jadi stola. Ada yang 7 lapis ada 7 lapis ada, tapi jadi stola. Kalau buat hari-hari mah 5 lapis aja cukup, 5 lapis. Iya, betul. Malam ini aku nge-MC Bazar Icon. Kamu datang enggak? Aduh. Enggak diundang. Iya. Orang tuh kan pada ini ya, pada posting undangannya, see you tonight apa-apa. Terus gue cuman gini, ini bahkan WhatsApp-nya pun nggak ada loh. WhatsApp-nya tuh nggak ada loh. Padahal gue tuh ikut membidani loh acara itu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya hidup ya. Good luck for tonight. Bazar Icon, I know it's one of the signature event of Harper's Bazaar Indonesia. Congratulations. Ini tahun ketiga kalau gue nggak salah ya. Tahun pertama kan lo red carpet waktu itu. Terus tahun lalu, terus tahun ini. Iconnya siapa aja ya, Nek ya? Ada deh beberapa nama yang nanti malam akan di unveiling. Unveil ya. Di mana ya tempatnya? Nanti malam di RCPP. RSPP ya? Rumah Sakit Pusat Pertamina. Di mana, Nek? Lo yang bener ngapa sih? Pacific Place, Oh, Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta. RCPP kan? RS apa sih? Di ballroom ya, Bo. Ballroomnya Ritz-Carlton Pacific Place. Ya kalau di kamar mandi bukan Bazar Icon dong. Ya gue pikir kan di situ ada glass house juga. Enggak dong, Kan, ballroom, megah, mewah. Baju apa lo? Pakai baju apa lo? Touch of Indonesia kan? Iya, tapi gue kan dipinjemin, diurusin. Gue dikasihnya ready to wear. Apa mungkin muka gue masih ready to wear ya, belum kutur. Jam 8:02 gue udah ditungguin sama orang-orang ya, sama pahlawan-pahlawan yang masih gue ziarahin, gue udah ditungguin. Iya bener. Ya udah. Oke. Good luck buat nanti malam ya, post yang banyak, oke? Geng duet sekalian, selamat berakhir pekan. Yang akan nanti ke konsernya Andin hari Sabtu, kalau ketemu kita foto-foto ya. Pokoknya pesan dari Andin, jangan datang mepet supaya kita bisa menikmati instalasi seni yang udah disiapkan sebelum kita masuk tiket booth. Sebelum masuk area masuk. Oke. Itu deh. Jangan lupa diatur OTP-nya supaya bisa dikirim langsung ke aplikasi My BCA atau BCA Mobile. Biar kita terhindar dari penipuan-penipuan dan juga apalagi itu selain penipuan? Phishing.
Phishing itu apa artinya? Malware, warfare. War. Dane.